3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Nafaza Giza dengan NPM 24111000062. Berdirinya saya di sini, saya akan melakukan wawancara terhadap pedagang sayur keliling yang dimana selalu stay pagi dan sore di Mahat Al Jamiah UIN Raden Intel Lampung. Tujuan saya di sini, saya ingin memenuhi mata kuliah konsep dasar ilmu pengetahuan sosial yang dimana tugasnya itu tugas UTS dengan dosen pengampu Ibu Diah Rizky Nurholifah MPD. Yuk langsung saja kita temui pedagang sayur kelilingnya. 3. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Mbak. Perkenalkan, nama saya Salsa Nafaza Giza. Saya mahasiswi UIN Raden Intel Lampung. Izin untuk mewawancarai Ibu sebagai pedagang sayur keliling ini Bu, terkait dengan mata kuliah konsep dasar IPS yang dimana mata kuliah ini berkaitan dengan aspek sosial dan ekonomi pedagang sayur keliling. Boleh Mbak. Boleh ya Bu? Oke. Sebelumnya perkenalkan nama Ibu siapa Ibu? Namanya Sulasri Mbak. Ibu Sulasri ya Bu? Ya. Umur Ibu? 45. 45 tahun. Ibu dari mana sih Bu? Asal usulnya Bu? Aku dari Palembang Mbak, tapi aku Palembang. suku Jawa. Oh, Aku suku lahir di Jawa. Palembang. Aku di Lampung merantau. Merantau ya Bu ya? Oke. Apa yang mendorong Ibu memilih jadi pedagang sayur keliling ini Bu? Namanya kita merantau ya Mbak. Iya. Ibaratnya memenuhi kebutuhan sehari-hari ya, bantu suami ya Mbak ya, bantu suami. Ibaratnya buat dari sekolah anak daripada apa ya Mbak ya, ibarat bahasa namanya ibu kan teman-teman kerja semua tuh, aku enggak, tetangga pada kerja ini aku dagang kayak gitu aja Mbak. Jadi Ya, Ibu bisa memilih untuk bantu, dagang ya Bu? bisa membantu banget ya Mbak. Ya. Oke. Sejak kapan Ibu mulai bekerja jadi pedagang sayur keliling ini Bu? 2009. Dari 2009 ya. Berarti ini sebelum ada Mahat UIN ini Ibu emang udah bekerja jadi pedagang sayur keliling ya Bu ya? Iya. Oke. Bagaimana strategi Ibu dalam memilih lingkungan untuk berkeliling jualan sayur ini Bu? Ya, kita nyari tadinya ya Mbak ya. Kan temen itu di pasar. Di pasar ya Bu? Tapi aku enggak, aku mending di kos-kosan aja. Oh, jadi Ibu tuh kalau nggak di kos-kosan, keliling di kos-kosan di asrama ini ya Bu ya? Pagi dan sore ya Bu ya? Kalau buat sayur-sayuran yang sering dibeli sama anak mahasantri Mahat Al Jamiah ini apa aja sih Bu? Ya, kayak sambal teri. Sambal teri ya Bu? Kayak capcay. Capcay. Kayak sambal goreng kacang. Gitu aja. Mbak anak-anak kan sukanya yang agak kayak sambal Pedas-pedas goreng. gitu. Ibaratnya bahasa ngomongnya kalau sayur bening, ibaratnya kan jarang-jarang. Iya. Yang sering sih kayak sambal goreng, yang awet gitu ya Mbak ya. Kayak sambal-sambal kan awet biar nggak cepat. Biar bisa dimakan juga buat sarapan mereka ya Bu? Ya. Bagaimana Ibu menentukan harga jual sayur dengan kondisi bahan pokok yang sering mengalami kenaikan harga ini Bu? Ya kita harus ini aja sih Mbak. Oh ya ini kan cabai mahal, telur mahal. Tapi kalau mau 3,5 nggak mungkin ya Mbak ya. Kalau kan gorengannya 5.400. Kadang-kadang ibu nggak ada kembalian. Ya udahlah bikin aja telurnya 3.000 gitu. Jadi itu sedekah juga lah ya Bu? Kan nggak ada gopean kan Mbak daripada pusing. Apakah Ibu pernah mencoba inovasi dalam berdagang Bu? Kayak misalnya Ibu ini membuka pesanan via online gitu Bu? Kayak orang-orang pesan itu ke Ibu gitu? Aku sih membuka enggak ya Mbak. Tapi dari dulu emang tetangga-tetangga kalau dia mau reunian itu bikin apa. Kayak ada hajatan apa-apa itu pasti selalu menghubungi Ibu ya? Aku mesen sih Mbak nasi 100 kotak gitu. Mau yasinan buat bapakku, aku bikinin gitu. Tapi tetangga-tetangga yang minta tolong, aku mau sambalnya kayak gini, ayamnya mau tadi Sesuai requestnya yang mau itu ya Bu? kalau di rumah makan kan mahal Mbak. Iya. Kalau kita kan sama tetangga sambil nolong, dia nolong aku nolong dia kayak gitu loh Mbak. Maunya dia jangan mahal-mahal kayak gitu. Kalau di rumah makan kan selalu ibu deh. Kalau sama aku 21 aja ya. Apakah Ibu pernah mengalami kondisi sepi pembeli, lalu bagaimana cara Ibu mengatasinya Bu? Ibarat ya Mbak, ini tanggal berapa kan kayak kemarin awal-awal itu tanggal Agustus bulan tanggal 21 kan masih 40 anak ya, aku masaknya kurangin Mbak. Kurangin aja, nanti kakak-kakaknya datang tinggal 31 minimal aku belanjanya banyak gitu aja Mbak. Aku harus tambahin masakan aku karena kakak-kakaknya udah datang gitu aja. Kalau kita kan kalau kamu udah semester kan ada yang libur ya Mbak, pulang kampung aku kurangin lagi masaknya, jadi aku udah hafal banget Mbak. Jadi nggak ada rugi tuh jarang gitu ya, pasti untung terus. Alhamdulillah, berkah aja kita ngambil berkahnya. Berapa omset Ibu per hari atau per minggunya Bu? Ya biasanya ya dapat 700, 800 kayak gitu lah kalau pagi. Pagi. Jadi per harinya 700 800 ya Bu ya. Masya Allah.
rezeki banget itu mah, Iya, Bu. alhamdulillah Mbak. Berarti kalau per minggunya bisa jutaan itu Iya ya. benar. Makanya kalau ditawarin catering kan aku nggak mau Mbak kalau pas kamu orang ngampus. Iya, nggak kepegang lah ya sama ibu ya. Bagaimana harapan ibu terhadap usaha berdagang sayur keliling ini, Bu? Ya mudah-mudahan nanti aku punya warung sendiri. Amin. Tua kan capek ya Ya. Mbak, keliling di rumah bisa buka teman di teman pun sekarang di Goles itu punya kayak warung rumah Warung, sendiri. Iya, aku yang belum gitu Mbak. Mudah-mudahan nanti kalau aku ini kan udah 45 umurnya. Amin. Enggak, udah 50-an ya Mbak. Ibaratnya punya warung sendiri lah. Oke Bu, jadi itu mungkin yang bisa saya wawancarai terhadap Ibu Sulasti. Semoga harapan Ibu bisa tercapai semua ya Bu ya. Bisa nyekolahin anak, terus bisa punya warung sendiri kayak kata Ibu tadi tuh. Bisa beli rumah di Iya Lampung bisa, ya Mbak. ya kan Ibu juga merantau ya Bu ya, jadi bisa beli rumah ya, betul banget Bu. Iya. Makasih ya Bu ya udah bantu Ya, tugas Mbak. saya Bu. Ya. Tiga. Kamu jual helmnya ya Mbak. Nah, itu tadi hasil wawancara saya bersama Ibu Sulastri sebagai pedagang sayur keliling. Menurut Salsana Faza, Ibu Sulastri, pedagang sayur keliling ini sangat membantu Mahasantri Mahat Al-Jamiah ini lebih mudah mendapatkan bahan makanan segar atau sayuran. Jadi tanpa harus pergi ke pasar. Pekerjaan sebagai pedagang sayur merupakan kegiatan ekonomi yang penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada anak mahasantri yang tidak mempunyai kendaraan untuk mencari bahan makanan segar selain untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Pedagang sayur juga bekerja untuk mendapatkan kebutuhan orang lain. Pedagang sayur juga bekerja untuk mendapatkan penghasilan agar bisa mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Dan menurut ahli Paul A. Samuelson, ekonomi merupakan cara yang dilakukan oleh manusia dan sekelompoknya untuk memanfaatkan dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi masyarakat. Menurut ahli Sutarjo juga, kegiatan ekonomi ada tiga produksi. Ada tiga, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Dan setelah saya pahami kegiatan ekonomi tersebut, saya menyimpulkan kalau hasil wawancara saya masuknya ke distribusi langsung. Kenapa masuk ke distribusi langsung? Karena distribusi itu di mana hasil produksi langsung disalurkan oleh produksi kepada konsumen tanpa menggunakan perantara. Jadi, dari analisis pendapat yang diperoleh bahwa modal harian banyaknya jenis sayur, untung per jenis sayur, jarak tempuh PP Ibu Sulastri, jam kerja pengeluaran dan yang tak terduga. Belum lagi piutang pelanggan dan lain-lain. Sangatlah terpengaruh terhadap tingkat penjual atau penghasilan sayuran yang dijual oleh pedagang sayur keliling. Oke, itu tadi hasil wawancara saya bersama Ibu Sulastri. Saya Salsana Faza Giza, izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.